Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Masih bersama saya di channel Rozi Tutorial Desain Grafis. Pada video kali ini saya akan mereview sedikit sekaligus tutorial sederhana teman-teman ya. Cara membuat kalender, desain kalender dengan konsep keluarga. Jadi nanti kalendernya temanya seperti ini teman-teman. Tampilannya saya perlihatkan dulu. Nanti tampilannya seperti yang ada pada layar monitor teman-teman semuanya. Ini formatnya adalah warna CMYK teman-teman ya. Ini adalah format JPEG yang sudah saya ekspor dalam bentuk CMYK. Nanti kira-kira ekspornya nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Yang atas ini adalah foto-foto keluarga klien. Biasanya mereka ingin ada biodata anak mereka sebagai tema untuk pembuatan kalender tahun 2021. Ini kalender poster tipenya, jadi ukurannya kira-kira lebarnya 40 cm kali tingginya sekitar 60 cm, memuat 12 bulan full dalam satu lembar, full color berarti ini ya. Baik teman-teman, langkah pertama kita buka CorelDRAW-nya dulu. Saya pakai versi 17x7 64 bit. Kita buka file desainnya dulu. Loading, kita tunggu dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan info-info terbaru dunia desain grafis dan tentunya file gratis dari saya. Masih loading. Ini teman-teman ya. Ini adalah file CorelDRAW-nya. Nanti saya siapkan link downloadnya ada di deskripsi via Google Drive. Teman-teman bisa download file CorelDRAW-nya ya. Kita ungroup dulu. Kita pilih dulu filenya, agak berat teman-teman ya. Soalnya full editan ini. Kita ungroup dulu. Bisa di sini, bisa klik kanan di ungroup. Pada desain kalender poster biasanya itu ada dua bagian teman-teman. Yang bagian atas atau samping setengah itu adalah untuk konsepnya, yaitu temanya, materi utama dari klien ya, yang ingin ditampilkan sebagai sponsor dari kalender itu. Dan yang kedua adalah materi inti, yaitu materi yang memuat tentang tanggal pada tahun 2021 ya, tanggal, pasaran, bulan dan lain sebagainya. Sebentar saya cerahkan dulu pencahayaannya biar jelas di monitor saya. Baik, sekarang kita review yang bagian atas dulu teman-teman ya. Yang bagian atas kita review plus mencoba membuat dari awal secara pelan-pelan agar teman-teman yang masih baru mengotak-atik kalender memahami cara membuatnya tahap demi tahap. Yang pertama bagian atas dulu saya besarkan. Bagian atas ya. Bagian ini teman-teman ya. Bagian atas ini kalender, tulisannya ini saya memakai font Cildud. Nah ini teman-teman, saya hanya pakai 3 font teman-teman dalam kalender ini ya, yaitu Arial, Cildud dan yang satunya adalah ini Ohwell. Nanti fontnya ada di deskripsi, teman-teman tinggal download, install dan buka file Corel ini. Ini tidak ada yang saya convert ya. Ini pakai tekstur biasa buatnya. Teman-teman bisa langsung edit di sini. Bisa rubah fontnya silahkan. Tahun 2021 juga tidak saya convert. Bisa teman-teman rubah sendiri ya. Silahkan. Yang kedua adalah bagian ini teman-teman ya. Bagian foto frame-nya ini. Yaitu urutan dari lahirnya si baby. Mulai dari usia 2 hari, 12 hari. Sampai usia yang dikehendaki oleh si klien yang teman-teman kerjakan orderannya ya. Langkah pertama kita siapkan dulu framenya. Ini kita nggak usah buat dari awal teman-teman, kelamaan zaman sekarang ya. Biasanya kita langsung menuju ke Freepik, yaitu situs download file vektor gratis dari internet. Teman-teman menuju ke situsnya freepik.com. Nanti ada frame-frame seperti ini banyak sekali. Jika teman-teman menghendaki yang saya pakai ini, teman-teman bisa download
di deskripsi. Sudah saya siapkan filenya nanti seperti ini tampilannya. Ini adalah yang saya pakai teman-teman. Saya dapat dari freepicker ya ini, freepicker.com. Saya pakai frame ini teman-teman. Saya dapat framenya dalam bentuk format AI dan bisa saya buka dengan CorelDRAW. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi. Saya buka dulu framenya yang hasil dari downloadan saya. Untuk font ini teman-teman oke aja, kita nggak pakai font rotulonal ya. Kita oke aja biar membuka dulu file AI-nya. Jadi format AI itu bisa dibuka di CorelDRAW teman-teman. Dan untuk teman-teman yang bertanya, CorelDRAW X3 ini apa bisa dibuka di CorelDRAW versi di atasnya? Bisa teman-teman. Jadi versi yang di bawah itu bisa dibuka dengan aplikasi di atasnya. Kalau kebaliknya itu nggak bisa. Misalkan saya save as dalam format X7, aplikasi yang teman-teman pakai itu adalah versi 13, itu nggak bisa dibuka ya. Kita lanjut bagian frame. Ini hasil downloadan saya, kita hanya pakai yang ini aja. Hanya pakai yang ini, kita grup biar nggak menghilang ya, nggak pecah. Kita copy, kemudian kita menuju ke bagian desain yang tadi kita buat. Nah, ini coba saya perkecil dulu. Kita paste di sini, kita cari munculnya di mana, di sini. Saya taruh di sampingnya sini. Saya perkecil agar mendekati yang saya buat tadi. Kira-kira segini. Nah, segini ya kira-kira. Nanti teman-teman bisa paskan sendiri untuk latihan ya. Kalau pengen cepat ya langsung dari file saya aja, tinggal edit fotonya. Silahkan. Langkah pertama teman-teman, kita bersihkan dulu bagian yang tidak kita pakai ya. Kita klik dulu, kita ungroup. Kemudian kita buang bercak-bercaknya ini. Kita nggak butuh. Kita pilih yang atas, kita delete, oh masih menyatu. Kita ungroup lagi, kita ungroup lagi. Kita klik, ini adalah seleksi bercak teman-teman. Kita delete aja di keyboard, tekan tombol del. Saya cerahkan dulu. Sebentar. Ini laptopnya agak redup terang ya. Saya cerahkan dulu. Baik, sekarang kita hapus juga bagian yang teks yang tidak kita pakai. Dan ketiga adalah menghapus bayangan ini, transparansi ya di atas ya. Kita delete aja, kita nggak pakai. Dan ini kita group yang sudah kita bersihkan. Yang kedua, teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. Ungroup, kita seleksi bercak hitamnya, kita delete. Kemudian kita delete yang atas ini, transparansi, teksnya kita hapus. Kemudian kita group. Untuk yang seterusnya silakan teman-teman lanjutkan ya. Saya pakai yang dua aja biar cepat. Ini saya delete aja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ganti untuk yang tampilannya tali ini teman-teman. Yang dari format AI itu vektor teman-teman. Jadi hanya outline aja kayak gini. Ini kurang menarik kalau kita pakai untuk konsep desain yang seperti ini. Nah, sehingga kita delete aja. Kemudian kita cari PNG di Google seperti ini, tali seperti ini. Nah, dan akhirnya saya mendapatkan seperti ini teman-teman. Ini dapat dari download di Google. Teman-teman tinggal download di deskripsi, teman-teman bisa pakai untuk latihan. Sudah saya upload juga di deskripsi. Ini tinggal kita masukkan aja ke dalam CorelDRAW kayak gini. Nah, sudah siap untuk diedit. Jadi nggak usah lama-lama. Kita geser kayak gini, kita setting ukurannya. Kira-kira segini. Nah, kayak gitu teman-teman ya, proses membuatnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman taruh di belakangnya frame ini. Klik kanan, order, behind. Setelah muncul anak panah kayak gini, teman-teman pilih framenya. Nah, otomatis dia ada di bawah. Lanjut, langkah berikutnya adalah kita buat bayangan. Ini saya buat bayangan di belakangnya tali ya, biar ada kerealisan. Ini ada bayangannya drop shadow. Saya pakai drop shadow teman-teman. Caranya, sebentar view-nya saya paskan dulu biar enak. Saya pakai drop shadow, seleksi dulu, kemudian pakai drop shadow di sini. Ini. Kita geser kayak gini. Saya gesernya dari atas ke bawah.
karena saya pengen tampilannya bayangannya ada di bawah. Jadi geser dari atas ke bawah kayak gini. Setelah itu kita atur, jangan terlalu jauh. Kemudian tinggal kita atur transparansinya. Misalkan di sini kita beri 7, enter. Beri 30, enter. Naikkan kalau pengen lebar. 15, enter. Nah, seperti itu. Jika sudah, teman-teman oke. Langkah berikutnya adalah memasukkan foto dalam frame ini. Kita ungroup dulu. Kemudian kita copy dulu bagian atas ini. Nah, klik kanan, geser. Geser, klik kanan ya. Saya ulangi. Geser, klik kanan biar tercopy. Kemudian kita simetriskan. Ini tujuannya untuk apa, teman-teman? Ini tujuannya adalah untuk mau ngedit foto ya. Caranya bagaimana? Kita cek dulu ukurannya. Di sini ukurannya adalah 3,5 ya, 3,5 cm. Nah, lebarnya 3,5, tingginya 3,5. Sedangkan untuk kalender yang saya buat ini layoutnya adalah ukurannya lebarnya 40, tingginya 60, resolusinya 300. 40, 60, 300. Ini kita butuh foto untuk power clip dimasukkan ke dalam bidang rectangle dengan ukuran 3,5 cm persegi. Kita siapkan foto kliennya tadi. Ini sudah saya edit, teman-teman ya. Jadi ukurannya kecil, tidak memberatkan kerja laptop kita. Ini ukurannya cuma 1, ini cuma ukurannya 142 KB ya. Nah, kecil ini. Yang belum kita edit yang seperti ini. Biasanya teman-teman itu ngeditnya langsung memasukkan foto dari klien ke CorelDRAW. Masalahnya di samping ukurannya besar, itu juga kadang fotonya kurang detail. Sehingga kita butuh software kedua yaitu Photoshop. Kita hanya pakai untuk merubah ukuran dan mencerahkan image, mencerahkan gambarnya. Kita buka dulu, kemudian kita buat new file. Kemudian kita buat ukuran yang sama dengan media power clip di CorelDRAW tadi, yaitu 3,5 ya. Kita naikkan sedikit lah, kira-kira 3,7,5, 3,7 gitu ya. Jangan dipaskan. Sekarang kita ke Photoshop. Kita kasih aja namanya power clip. Kemudian ukurannya kita berubah ke senti. Ukurannya adalah 3,6. Resolusinya tadi 300, disamakan ya. Warnanya pakai CMYK. Ya sudah, teman-teman, oke. Setelah itu kita minimize dulu ini kayak gini ya. Kemudian kita masukkan foto yang mau kita masukkan untuk power clip ke dalam Photoshop dulu. Ini ukurannya masih 1,28 MB. Besaran, teman-teman ya, karena kita hanya butuh ukuran 3,5 cm persegi. Setelah masuk di Photoshop, ini kita geser ke sini. Nah, kita masukkan ke media yang sudah kita buat. Tidak besarkan. Kemudian kita tekan spasi, kemudian klik kanan fit on screen. Nah, kemudian kita paskan ke dalam kotak. Pakai shift biar simetris. Nah, jadi ini enggak memberatkan kerja laptop kita, teman-teman ya. Terutama dengan laptop yang speknya rendah. Jika sudah, teman-teman enter, kemudian teman-teman atur pencahayaannya pakai image adjustment, kemudian break and contrast, teman-teman cerahkan sesuai selera. Jika sudah ready kayak gini, teman-teman tinggal file, save as, teman-teman taruh di mana silahkan. Formatnya JPEG, kayak gitu ya. Ini namanya power clip JPG. Shift. Nah, ukuran sekarang dari 1, sekitar 1 MB-an lebih tadi, sekarang hanya tinggal 2 ya, sekitar 300-an KB. Ini sangat ringan sekali untuk CorelDRAW. Jika sudah, kita minimize Photoshop, kita masukkan power clip tadi yang sudah kita edit ke dalam CorelDRAW. Nah, sudah pas, teman-teman ya. Sekarang tinggal kita taruh di sini. Ini kita delete aja, sudah nggak kita pakai. Kemudian kita power clip. Caranya, kalau di versi 17 CorelDRAW X7 ini, klik kanan power clip, masukkan ke dalam kotak sini. Nah, kemudian diedit di sini, edit power clip. Setelah itu tunggu sebentar, masih loading. Kita paskan fotonya, kita miringkan, klik 2 kali.
klik lagi, kemudian kita paskan posisinya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya, dan tentunya file desain yang gratis. Setelah oke, tinggal teman-teman klik stop editing content. Oke. Nah, untuk mempermanis, teman-teman kasih outline. Di sini saya beri outline kuning ya. Klik media yang di PowerPoint tadi, kita pancing dulu biar ini nggak silang. Caranya klik di warna terserah, klik kanan di sini. Otomatis ini akan ada outline dan pengaturan outline akan muncul. Caranya klik 2 kali di pengaturan outline, kemudian ukurannya teman-teman pilih 10. Kalau saya pakai 10 ya. Pixel biarkan aja. Cornernya pilih yang tengah, line skipnya pilih yang round cam, dan ini pilih yang outside position behind fill. Oke. Nah, jika ingin ganti warnanya tinggal klik kanan di atas ini. Jangan lupa teman-teman selalu pakai warna yang CMYK ya, warna yang untuk percetakan. Ini saya pakai warna CMYK. Nah, itu warna CMYK. Yang kanan ini RGB, tidak saya pakai. Nah, kuning, merah, hijau, dan seterusnya tinggal teman-teman teruskan sendiri. Jika sudah, jangan lupa di grup per frame-nya, kemudian di grup semua tadi, biar tidak morat-marit, tidak pecah-pecah ya. Oke, ini saya delete lagi, sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya, setelah ini selesai, kemudian adalah foto yang orang tuanya ini. Nah, cara buatnya, langkah pertama teman-teman tentu lihat bahannya dulu dari si klien. Nah, bahannya misalkan ini. Ukurannya masih 1,78, masih terlalu besar. Biar gak memberatkan laptop bagaimana? Sama seperti tadi, kita geser ke Photoshop. Kemudian yang ini kita nggak kecilkan teman-teman ya. Kita geser biasa aja. Kemudian kita atur pencahayaannya dulu. Ini nggak perlu dibuka gembok karena kita hanya mengatur pencahayaannya aja ya. Image adjustment, break and contrast. Nah, kita atur ini misalkan mau dicerahkan ya. Oke, kemudian kita save ulang, file save as, kemudian kita beri nama orang tua, ortu, seperti itu ya. Formatnya JPEG aja, save. Kemudian lah pengaturan yang ini kan masih 1,9 MB. Teman-teman turunkan, misalkan pas rendah berapa? Nah, 175. Jangan terlalu kecil, kita taruh di tengah-tengah. Sekitar 400-an KB lah, setengah MB. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Setelah selesai, kita cari hasilnya, ini hasilnya. Ukurannya 397 KB. Kita buka juga tidak terlalu ngeblur, dan tinggal kita masukkan ke dalam Corel Draw, geser aja kayak gini. Selesai. Jika sudah, tinggal teman-teman potong seperti biasa ya, pakai pen. Ini caranya. Saya ajari motong bagian kepala saja biar cepat. Nah, caranya kita pakai pen, kita potong bagian pinggirnya semuanya ya. Kedua orang tua. Di sini saya memberi contoh yang bagian kepala saja biar nggak lama-lama. Nanti teman-teman lanjutkan sendiri. Untuk informasi saja, ini saya ngeditnya, merekam layarnya pakai aplikasi Camtasia 2019 teman-teman ya. Kalau yang kemarin banyak komplain, banyak yang komen suaranya terlalu berisik, karena saya masih pakai software yang lain ya. Ini saya pakai software Camtasia, nanti saya bisa memperjelas suaranya. Baik, setelah ini selesai digambar, kemudian cara memotongnya, kita bisa copy atau bisa potong. Pilih hasilnya, hasil gambar kita, tekan shift, pilih background, pilih intersect di sini. Intersect. Nah, setelah itu akan tercopy. Nah, tinggal kita main hasil potongan dan outline-nya ya. Oke, ini kita potong aja, kita delete, sudah paham semua kalau tentang potong-motong ya. Langkah berikutnya adalah membuat ini teman-teman, love-nya. Ini teman-teman nggak perlu buat dari awal, terlalu lama. Teman-teman cari aja di FreePik di Google, banyak ini kayak gini vektornya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahannya untuk latihan ini.
Teman-teman tinggal download aja, di deskripsi sudah saya upload ini materinya ya. Saya dapat dari Freepik teman-teman. Situsnya keren sekali. Ini saya pakai love dari ini, kemudian saya edit warnanya dan teksnya. Dan mainan ini juga saya pakai yang ini ya. Nah, saya punya filenya downloadan formatnya AI. Teman-teman tinggal download di deskripsi dan teman-teman buka dengan CorelDRAW. Kalau ada missing font kita oke aja karena kita nggak pakai font di situ. Nah, setelah oke, kemudian tinggal teman-teman cari mana yang mau dipakai. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam bagian tadi, dan mainan ini kita copy, kita masukkan ke dalam desain yang tadi ya. Baik, ini saya lewati aja. Ini tinggal copy kemudian kita masukkan ke dalam sini. Biar nggak lama-lama ya. Kita tutup dulu yang ini. Teman-teman download aja, di deskripsi ada. Ini juga saya tutup. Sebentar, masih loading. Kalau laptopnya teman-teman loading kayak gini, jangan diklik apapun teman-teman. Biarkan dulu agar tidak not responding. Baik, kita sudah sampai di desain lagi. Ini tadi sudah kita bahas sedikit. Yang atas juga sudah. Kemudian tinggal yang ini. Nah, ini saya framenya itu pakai ini teman-teman. Saya dapat dari Freepik. Tapi karena saya pakai akun yang gratis, jadi saya dapatnya itu JPEG teman-teman. Dan saya nggak bisa ngedit. Soalnya ini JPEG gambar mati. Tapi saya suka. Ini cocok dengan konsep yang saya pakai sebenarnya. Jadi saya simpan JPEG-nya, kemudian saya buat manual di CorelDRAW. Saya masukkan di CorelDRAW. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk inspirasi aja. Kemudian berikutnya saya buat manual di CorelDRAW. Saya butuh yang frame-nya ini. Jadi ini adalah bisa teman-teman pecah semua. Ini gambaran pecah-pecah semua teman-teman, vektor ya. Bisa teman-teman ungroup semua. Nah, cara buatnya bagaimana? Sebentar, saya ungroup dulu. Teman-teman buat lingkaran, rectangle di sini, ellipse ya. Pakai kontur biar simetris. Kayak gini, saya kasih warna hitam. Kemudian yang kedua, teman-teman kecilkan untuk yang dalam. Nah, kayak gini. Yang luar teman-teman warna biru. Sebentar loading teman-teman ya. Biarkan selesai dulu loadingnya. Setelah itu yang dalam teman-teman warna kuning. Sekarang yang luar kita potong dengan yang dalam. Pilih luar, shift, pilih yang kuning, pilih ini batch means font. Nah, kayak ini. Buang outline-nya. Oke, sekarang media warna sudah siap. Sekarang kita pilih ini. Buat garis dengan 2 point line. Nah, kayak gini teman-teman. Cara buatnya, dari tengah kita geser ke bawah kayak gini sampai memotong bagian lingkaran yang kita buat ya. Kemudian ini kita paskan tengah-tengah teman-teman. Tengah-tengahnya adanya di sini. Ini kita turun ke bawah sedikit. Kita copy untuk yang bagian atas biar tahu tengah-tengahnya ya. Shift, group, tekan shift, pilih background, tekan E, tekan C. Nah, setelah itu kita ungroup lagi. Kemudian hapus salah satu. Tinggal yang bawah setengah. Kemudian kita keluarkan menu rotasi. Nah, adanya di sini. Kalau versi 17 ada di samping kanan tadi ya. Kalau versi yang lain mungkin ada di efek biasanya, atau di objek atau di bitmap, teman-teman cari sendiri. Baik, setelah keluar kita pilih garis yang baru saja kita buat. Kemudian untuk yang atas ini teman-teman pilih rotasi, rotate ya. Untuk pemutarannya teman-teman isi dengan 6 atau 7. Saya buat 6 derajat. Ini pilih yang bagian kiri atas ini. Kemudian yang lainnya biarkan aja. Kopinya misalkan teman-teman bisa langsung banyak. Saya buat satu aja ya. Biar nanti teman-teman tahu prosesnya. Kita apply. Dia akan menyamping. Jika kurang lebar, teman-teman undo, Ctrl Z. Teman-teman ini tinggikan 7 misalkan. 7 derajat. Apply. Nah, kayak gitu. Jika masih kurang, teman-teman undo lagi, naikkan misalkan 10. Kita apply kayak gitu. Teruskan, apply terus sampai dia penuh semua. Sampai penuh teman-teman ya. Setelah penuh, langkah berikutnya
teman-teman keluarkan tool warna yang sangat bagus, yaitu adanya di sini, pakai Smart Fill Tool ya. Nah, setelah muncul, teman-teman tinggal warnanya aja. Kita nggak perlu gambar bidang, tapi bisa kita warna ya. Warnanya milihnya di sini teman-teman, pilih kuning misalkan, tinggal teman-teman pilih ini, klik. Nah, ini langsung akan mewarnai bagian bidang yang saling terpotong antara garis outline-nya. Nah, jadi cepat kerjanya. Saya tinggal mewarnai sesuka saya sesuai dengan desain yang tadi saya cari di FreePik format JPEG. Nah, tinggal kita warnai aja kayak gini. Nah, kita selesaikan sesuai dengan contoh. Gitu teman-teman ya caranya. Nah, ini tinggal diteruskan aja. Kemudian nanti yang dalam ini kita hapus. Kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus semua. Nah, kita hapus, hapus semua. Nah, ini tinggal kita punya yang ini. Tinggal kita buang nanti yang nggak terpakai. Nah, nanti ini akan hasilnya memutar semua jika teman-teman selesaikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang dalam ini tinggal kita buat lingkaran dan kita power clip gambar fotonya baby tadi. Baik, bagian foto itu sudah selesai. Kita delete. Sekarang bagian yang kanan ini, yang ikonnya untuk biodata si baby. Nah, ini saya browsing di Google juga teman-teman, format PNG gambar-gambarnya. Mulai tempat kelahiran, tanggal, jam, berat badan, dan tinggi badan. Ini saya siapkan format ikonnya ada di folder icon di deskripsi. Teman-teman download aja gratis ya, PNG, tinggal teman-teman atur, masukkan ke CorelDRAW satu-satu, kemudian buat backgroundnya lingkaran, kemudian power clip ya, jangan lupa di drop shadow untuk background yang bawah. Yang teks fontnya sama, bisa diedit ini teman-teman, tinggal ngedit aja, tinggal ganti misalkan di 16 Mei nah, 2020 misalkan ya, langsung aja edit di sini nggak apa-apa. Ini fontnya juga masih pakai Sildut, tidak banyak font, hanya 2, 3 plus Arial. Baik teman-teman, saya rasa bagian yang atas ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita masuk ke bagian utama, yaitu materi kalendernya. Saya besarkan dulu. Ini saya pakai 12 bulan, sedangkan untuk fontnya saya pakai, ini teman-teman, saya ungroup dulu ya. Fontnya saya pakai Ohwell. Ini Ohwell dan Sildut untuk yang bulannya. Nah, biasanya teman-teman, kalender dengan format poster kayak gini, satu lembar 12 bulan, itu biasanya sangat jarang sekali yang menyertakan bagian Hijriah atau pasaran Jawa ya. Tanggal Hijriah yang atas Arab ini dan pasaran Jawa tanggal Jawa yang bagian bawah. Itu sangat jarang. Karena pertama akan menjadi terlalu kecil fontnya dan medianya menjadi sangat full jika tidak di layout dengan benar. Nah, di sini saya menyertakan semuanya. Nah, kalau teman-teman amati, ini penataannya ya bisa dikatakan oke lah. Fontnya pemilihannya juga enak, sans serif, tapi dia nggak kaku ya, lucu dan tidak ribet, tetap jelas. Ya. Kemudian setelah itu dia penataan layoutnya antara angka Hijriah dan pasaran Jawa, tanggal Jawa itu juga enak, tidak bikin penuh kalau dilihat ya. Ini semuanya saya layout secara manual teman-teman ya, antara rata kanan, rata kiri, center, horizontal, vertikal, semua saya atur secara manual dan saya punya rumusnya, jadi cepat kerjanya. Teman-teman tinggal edit aja di sini nanti ya. Jika tidak suka dengan fontnya, teman-teman bisa ganti. Ini tanpa convert, saya buktikan ya, tanpa convert masih bisa teman-teman rubah, tanpa convert semuanya. Coba yang bagian bawah apakah benar tanpa convert? Nah, kita undo dulu. Tanpa convert teman-teman bisa dirubah, bisa dirubah juga kalau misalkan salah. Tanpa convert semua, silakan teman-teman pakai. Pewarnaannya di sini saya pakai hijau yang atas. Kenapa? Karena pada bagian atas itu saya menggunakan warna hijau juga. Jadi pemilihan warna untuk yang bagian kalender itu harus sesuai dengan tema yang kita buat, biar menyatu semuanya. Hijau, kemudian yang tengah konsepnya biru, yang paling bawah konsepnya pink atau peach, mendekati warna background. Nah, demikian teman-teman penjelasan singkat, review singkat tentang desain kalender format poster 1 lembar 12 bulan ukuran 40 x 60 cm yang baru saja saya buat. Semoga file ini bermanfaat untuk usaha percetakan teman-teman.
Jika sudah jadi seperti ini, tinggal teman-teman ekspor, kemudian teman-teman atur sendiri ya, tinggal ekspor, next dan seterusnya. Nanti warnanya jangan lupa pilih yang CMYK, dan hasilnya nanti adalah seperti ini teman-teman. Hasilnya adalah seperti ini, ukurannya nanti jadinya sekitar 19,6 MB. Nah, dicetak insya Allah tidak pecah teman-teman. Ini sudah sangat jelas, sudah resolusinya sudah pas. Kita tunggu hasilnya seperti ini, sangat bagus dan tidak ngeblur ya. Ini teman-teman, silakan teman-teman download, dan jangan lupa teman-teman subscribe ya, subscribe channel saya, channel ini, dan semoga file ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kalian suka dan bisa order lagi ke teman-teman, sehingga percetakan teman-teman bisa menjadi semakin maju. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.